Bab 7. Menguasai ilmu Saipi Angin. Waktu semakin berlalu, KKN di desa Sidomakmur 1 minggu lagi akan selesai. Namun ada masalah baru yang harus diselesaikan. Para anggota KKN sedang beres-beres perlengkapan untuk pindah rumah. Sebab setelah kejadian kesurupan itu terjadi, Siti 2 kali menemui Sanjaya untuk membicarakan berbagai hal. Namun saat Siti memberi makanan atau minuman, Sanjaya dengan tegas untuk tidak memakan atau meminumnya. Pelajaran besar telah dipetik oleh Sanjaya dari kejadian yang lalu. Dia tidak akan lagi dengan gegabah mengkonsumsi apa yang Siti berikan atas nama menjaga perasaan Siti. Sehingga keluarga Pak RT merobek semua topeng palsu mereka, dan mengusir semua anggota KKN dari rumah saudaranya. Telah diadakan beberapa kegiatan KKN yang membutuhkan dana yang lumayan, seperti membangun fasilitas kamar mandi dan WC umum. Keuangan yang dibawa para mahasiswa menipis. Memang pada dasarnya kebanyakan anggota KKN adalah anak orang kaya. Bahkan anak yang kesurupan itu kakeknya adalah pemilik perusahaan farmasi terbesar di Surabaya. Namun karena lokasi bank sangat jauh, jadi susah untuk menarik uang tunai. Dan agar tidak merepotkan teman-temannya, Sanjaya akhirnya merogoh koceknya sendiri sebesar 1 juta untuk menyewa rumah warga agar bisa ditempati selama 1 minggu. Saat itu malam hari sekitar pukul 9 malam. "Teman-teman, saya mau keluar dulu, mau mencari udara segar," kata Sanjaya kepada teman-temannya. "Ya silahkan, kalau bisa pulangnya jangan terlalu malam biar kami gak khawatir," jawab Benny dengan nada yang halus. Semenjak kejadian Sanjaya menyembuhkan mahasiswi kesurupan, Benny yang biasanya agak sinis ketika bicara sama Sanjaya, kini juga agak segan. Meski di dalam hatinya kebencian itu semakin menjadi-jadi. Selain kecemburuan akan cinta, juga kecemburuan akan kemampuan Sanjaya. Sebenarnya selama 3 minggu KKN, beberapa kali Sanjaya hendak keluar malam dengan alasan mencari udara segar. Namun dengan tegas ditolak Benny dengan alasan kata-kata Bapak Lurah, bahwa desa ini kurang aman, jadi jangan keluar rumah malam hari apalagi sendirian. Namun setelah kejadian mahasiswi kesurupan, Benny pun mulai agak takut sama Sanjaya, dan tidak lagi menolak permintaan Sanjaya. Namun obsesi liar yang tumbuh di hati Benny bertambah. Yang semula dia ingin berguru pada Mbah Tarjo karena cinta, kini ada benih obsesi ingin sakti juga. Sanjaya keluar rumah. Sebenarnya dia tidak keluar jauh dari rumah yang ditinggali. Mencari tempat yang benar-benar sepi dari pandangan orang, tempat yang remang-remang, lalu menyopot cincin batu akik yang dia pakai dan menaruhnya di tempat aman. Weng. Dengan pemikirannya, Sanjaya akhirnya masuk ke dalam ruang batu akik. Anehnya ruang di batu akik itu cahayanya juga berubah menjadi remang-remang seperti dunia luar, dan energi spiritual yang dulunya menipis hampir habis, kini berubah sebanyak yang ada di dunia luar. Karena kejadian itu tidak ada penjelasan di ingatan warisannya, akhirnya Sanjaya membuat asumsi bahwa ruang di dalam batu akik bisa menyatu ke alam sekitarnya. Sehingga hal itu juga menjawab kebingungan Sanjaya kenapa pohon di dalam ruang batu akik bisa tumbuh dan berbuah, sebab mereka tidak akan kekurangan sinar matahari juga. Sanjaya tidak lagi memikirkan hal-hal lain lagi, dia segera fokus memusatkan pikiran keingatan warisannya untuk mengolah ilmu Saipi Angin. Setelah bersemedi beberapa saat, Sanjaya mengedarkan tenaga dalamnya ke arah kedua telapak kaki dan kedua telapak tangan dan melakukan beberapa hal sesuai teknik yang didapat. Setelah mencoba beberapa kali, saat waktu menunjukkan pukul 4 pagi, akhirnya Sanjaya berhasil menguasai ilmu Saipi Angin tahap awal. Yakni Sanjaya sekarang bisa melakukan perjalanan 10 meter dalam 1 langkah, dan bisa melompat ke atas setinggi 10 meter juga. Tepatnya Sanjaya kini bisa berlari sampai 60 km per jam. Sanjaya sangat gembira, akhirnya perjalanannya selama KKN ada pencapaian 1 tingkat lagi. Sanjaya kembali ke base camp, dan semua temannya masih tidur dengan nyenyak. Sebenarnya Sanjaya bisa aja masuk ke dalam ruang batu akik saat teman-temannya tidur. Namun ide itu selalu dibuang olehnya, sebab jika ada temannya yang terbangun dan tidak melihat Sanjaya dimanapun berada tanpa alasan, bukankah itu akan membuat gaduh semua orang?
Saat sang surya muncul menunjukkan kilaunya, para mahasiswa mulai bersiap melakukan aktivitasnya lagi. Teman-teman, maaf hari ini saya tidak bisa ikut kegiatan dengan kalian. Sebab dulu waktu sowan sama Mbak Tarjo saya ada janji dengan beliau, sehingga saya harus menemuinya lagi. Benny yang hatinya dipenuhi rasa iri dan benci terhadap Sanjaya kini mulai tidak sabar bertemu dengan Mbah Tarjo. Tentu saja hal itu tidak dipermasalahkan teman-teman yang lain. Di suatu jalan, dua ibu-ibu berjalan membawa barang belanja sedang mengobrol. Bu RT maaf mau tanya, anak-anak KKN itu kok pindah rumah ada masalah apa? Ibu-ibu rempong yang menjadi wartawan dadakan sedang menyelidik. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan ini. Karena sampean tanya ya aku jawab. Salah satu anak KKN yang bernama Sanjaya itu berusaha menggoda Siti anakku, dan suatu saat bahkan pernah memaksa mencium Siti. Jadi kami sebagai orang tua kan marah, jadi kami mengusir mereka. Dengan lidah lancar Bu RT menebar fitnah, mungkin sudah menjadi ahlinya. Bahkan saat bicara tidak ada kata yang terpeleset atau goyah, kata itu terucap dengan mantap dan pasti. Jadi begitu toh ceritanya Bu. Wah kasihan ya Siti, takutnya dia bisa trauma. Oh ya Bu, kenapa gak dilaporin ke polisi aja? Ibu-ibu rempong yang termakan fitnah Bu RT memberikan idenya. Awalnya saya juga berniat melaporkan juga, tapi karena kebesaran hati bapaknya Siti, sehingga hal itu tidak terjadi, jadi kami cukup mengusirnya saja agar menjauh dari Siti. Mulut Bu RT yang selicin belut mempromosikan kebaikan hati suaminya. Memang hanya Pak RT yang selalu bijaksana dan berbesar hati seperti biasanya ya Bu. Ibu-ibu rempong juga mencoba menjilat Bu RT. Tanpa sepengetahuan Sanjaya, obrolan ibu-ibu rempong dengan Bu RT, yang berisi fitnahan terhadap dirinya kini sudah menyebar ke anak-anak muda desa Sidomakmur yang notabene adalah pengagum Siti. Di suatu tempat, terlihat berbagai macam alat ritual. Seperti minyak serta berbagai macam bunga dan beberapa alat khusus telah dipersiapkan oleh sosok pria parubaya. Di tengah-tengah perlengkapan ritual itu ada foto seorang pemuda, tepatnya foto milik Sanjaya. Dan sosok pria parubaya itu tidak lain adalah Pak RT, yang sedang mempersiapkan ritual untuk membunuh Sanjaya dengan cara disantet. Kebencian yang ada di hati Pak RT sangat dalam. Dan hal itu tidak bisa didamaikan, bahkan semisal sekarang Sanjaya bersedia menjadi menantunya. Pak RT tetap ingin membunuh Sanjaya, rasa dendam karena 2 kali telah dipermalukan oleh Sanjaya kini tidak lagi bisa dibendung. Pak RT sedang mempersiapkan ritual yang paling kuat yang dimilikinya, sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan segalanya. Adapun foto milik Sanjaya di tengah-tengah alat ritual, itu hal yang diminta Siti waktu terakhir ketemu dengan alasan untuk kenang-kenangan. Anak muda tunggu saja, sebentar lagi kamu akan lenyap dari dunia ini. Gerutu Pak RT sambil mengepalkan tangannya.